Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan di pagi hari ini ya, kita akanlah menyelesaikan Tonghua dari Wutong Jiankun season 6, tepatnya untuklah episode terakhir, yaitu 11 dan 12. Bagi yang belum menonton, kalian bisa tonton untuklah di part-part sebelumnya. Dan juga kita mendapati kabar baik dengan Tonghua 1 ini. Karena untuk season 7-nya telah lolos dalam pengarsipan. Berarti ya, sebentar lagi akanlah tayang season 7-nya. Tetapi seperti biasa, jangan berharap. Kemungkinan terbesarnya ya, tayangnya mungkin di pertengahan tahun guys. Atau bisa saja tidaklah tayang di tahun 2026. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lin Langtian tidak percaya kalau dia yang telah mendapati kekuatan seperti ini masih bisa kalah dengan Ling Dong. Dia pun langsunglah marah besar dan inginlah sekali menghancurkan keluarga inti Lin. Dan juga orang-orang dinasti Agung Yan semuanya akanlah dia habisi satu persatu. Udah gila guys. Emosinya yang tidak terkendalikan membuat Lin Langtian memberikan banyak sekali celah untuklah Lin Dong agar bisa memukulinya. Sehingga ya dia pun babak belur, namun tetap saja dia bermimpi akanlah menghabisi seluruh dinasti Agung Yan. Dan Lin Dong berniat untuklah mengakhiri ini semua. Teknik 5 jari kurungan surgawi langsunglah dikeluarkan. Tetapi Langtian masihlah memiliki kartu as. Dia pun langsunglah merobek dadanya yang membuat dia mendapati kekuatan berkali-kali lipat lagi. Dan keluarlah sebuah jangkar, sebut saja seperti itu, yang berhasil menghancurkan 5 jari surgawi dan perisai naga langit hijau. Bahkan untuk pusaka jiwa naga hitam juga dihancurkan olehnya. Tetua Wu Tao tahu betul kalau ini adalah bahaya besar, satu serangan saja bisalah mencabik-cabik seorang ahli alam abadi tingkat kelima. Masih belum selesai, akhirnya Langtian mengorbankan esensi jiwanya, sehingga keluarlah jira iblis dan Langtian memasukinya. Sedangkan untuk Lin Dong langsunglah mengeluarkan lonceng pertahanan. Sembari lonceng naga hijau bertahan, ternyata untuk pusaka jiwa raungan naga hitam bereaksi dengan suara benturan tersebut. Ternyata ya, untuk pusaka jiwa naga hitam ini ada sangkut pautnya dengan lonceng naga. Dan suara dari benturan ini akanlah memanggil jiwa naga. Jadi ya, Lin Dong memanfaatkan serangan tersebut dan dia terus-terusan memprovokasinya. Dengan berkata, apakah ini hanya kemampuan dia saja? Tidak bisa untuklah menghancurkan pertahanan dari keluarga cabang. Untuk para tetua yang menonton, langsunglah menyadari kalau Lin Dong sedanglah membuat sebuah rencana. Dan akhirnya, dari benturan yang terus-menerus, berhasil untuklah memanggil jiwa naga hitam. Meskipun jiwa naga hitam ini berhasil untuklah dihancurkan, setidaknya membuat Lin Dong berhasil menggunakan transformasi naga langit hijau. Dan Lin Dong melayangkan tinju bertubi-tubi sampai jira iblis ini hancur dan berhasil menyeret tubuh Lin Langtian keluar dari sana. Setelahnya, Lin Langtian sudah tidak sanggup untuklah bertarung. Lin Dong berjalan perlahan-lahan sembari mengungkapkan kemarahan dia kepada Lin Langtian. Tujuan dia berkultivasi adalah menghabisi si jenius klan yang begitu sangatlah sombong dan menuntut keadilan untuklah ayahnya yang telah dicurangi dalam pertandingan. Sehingga kita diperlihatkan masa lalu kejahatan dari Lin Langtian dan juga masa lalu dari Lin Dong yang berjuang keras untuklah mendapati kekuatan yang lebih kuat agarlah bisa untuk mengalahkan Lin Langtian. Jadi pertama-tama dia menghancurkan titik meridiannya sebagai pembalasan dari ayahnya. Tangan diputuskan, kaki dipatahkan sebagai pembalasan dirinya yang telah menginjak-injak dia selama di keluarga Lin. Dan untuk yang terakhir, kepala dari Lin Langtian langsunglah dikeretek sebagai akhir hidupnya. Tetapi pertarungan ini masihlah belum berakhir.
karena Lin Langtian adalah tumbal bagi wilayah Suan Barat dan dia kembali bangkit sembari berkata, hari ini dia dan semua yang berada di sini haruslah mati bersamanya. Emang udah gila. Dan formasi sihir yang sebelumnya diberikan dengan iming-iming kalau ini adalah kekuatan untuk menghancurkan segalanya, akhirnya digunakan oleh Lin Langtian. Yang ternyata ini adalah formasi teleportasi, agarlah pasukan wilayah Suan Barat bisa memasuki tempat ini dengan begitu mudah. Dan Lin Langtian akhirnya memutuskan untuklah meledakkan diri, meskipun ya tidak ada satupun korban jiwa. Kasihan juga ya. Dan gara-gara formasi sihir ini membuat tetua 8 sekte sama sekali tidak bisa bergerak. Dan mungkin saja mereka tidaklah bisa mengeluarkan kekuatan spiritual. Lalu keluarlah dalang utamanya, yaitu Zhengzong sebagai penguasa wilayah Suan Barat. Ditambah, dia mengenal dekat dengan pengurus sekte Yuan, yaitu Liu Tong. Sontak ya, Liu Tong meminta kepada Zhengzong untuklah hentikan ini semua. Padahal ya untuk wilayah barat dan wilayah timur tidak pernah berselisih satu sama lain. Dan kali ini dia menyusup ke wilayah Suan Timurnya dan mengganggu perang 100 dinasti. Sebenarnya apa tujuan dia? Dan Zhengzong menjawab, sebentar lagi mereka akanlah mengetahuinya. Dan beberapa anggota Suan Barat langsunglah membentuk sebuah formasi untuklah menghancurkan medan perang kuno. Menyadari itu, Liu Tong sungguhlah tidak terima. Dan alasan Zhengzong melakukan ini semua karena untuk wilayah timur selalu menguasai tanah berharga ini selama bertahun-tahun. Dan itu sangatlah tidak adil. Jadi ya sekarang ini saatnya giliran wilayah Suan Barat untuklah menguasai medan perang kuno. Jangan-jangan ini adalah formasi pemindahan. Wah boleh juga nih buat pulang kampung. Benar saja, tetua Wutao menyadari kalau Zhengzong berniat untuklah memindahkan medan perang kuno ke wilayah Suan Barat. Aje gile. Dan Liu Tong mencoba mengirimkan pesan bantuan tetapi disadari oleh Zhengzong. Dan dia meminta janganlah terburu-buru karena orang yang berada di luar formasi ini juga tidak akanlah menyadari keberadaannya. Bahkan ya untuk tetua dari ke-8 sekte besar ini tidak dibiarkan untuklah mengeluarkan kekuatannya. Dan ketika Qingtian inginlah menjadi pahlawan, usahanya sia-sia. Karena untuk jenderal jiwa kematian ternyata telah pulih. Bahkan ya, dia ini telah berada di alam abadi tingkat ke-7 guys. Sebelumnya berada di tingkat ke-6. Hanya dengan satu tebasan saja, 3 kultivator langsunglah meninggoi. Sedangkan untuk 3 bersaudara ini langsunglah menerjang ke jenderal jiwa kematian. Karena masalah mereka belumlah diselesaikan. Meski lawannya ini tingkat ke-7, tetapi Lindong sama sekali tidaklah takut. Dan akhirnya kita bisa melihat boneka iblis kembali dikeluarkan. Yang dimana boneka iblis ini akanlah mengalihkan perhatian dari jenderal jiwa kematian. Sedangkan untuk Lindong sendiri akanlah menerjang ke atas untuklah menghancurkan inti formasi guys. Tetapi sebelum itu, Lindong memiliki niat lain. Dia hendak untuklah melewati cobaan angin dan petir. Sebut saja bencana surgawi lah ya. Menyadari itu ya, Zhengzong meminta kepada pasukannya untuklah menghabisinya. Jika dia melewati, maka semua rencana mereka akanlah gagal. Dan karena sudah ketahuan, Lindong pasti akanlah terus menerjang dan menerjang. Dan akhirnya kita bisa melihat Lindong mengeluarkan kekuatan Master Jimat dari tingkat 1, tingkat kedua, bahkan sampai tingkat ketiga atau yang disebut sebagai segel ketiga. Dirinya yang terus menerjang ke atas, yang memiliki niat untuklah melahap cobaan petir dan angin dengan kekuatan monster pelahap guys. Untuk Zhengzong, dia menjadi begitu sangatlah kesal karena sebagian anggotanya telah dibinasakan oleh Lindong. Sehingga dia berteriak kepada Jenderal Iblis untuklah menghentikan bocah satu ini.
Sehingga ya sang jenderal menerjang ke arah Lindong. Untuk teman-teman dari Lindong juga ikutlah membantu untuklah menahannya. Beruntungnya dengan bantuan dari mereka, Lindong berhasil melahap kekuatan cobaan petir dan dia langsunglah menyerang ke arah Jenderal Iblis yang membuat jenderal ini langsunglah lenyap dari dunia. Sontak ya, Zheng Zong langsung geleng-geleng kepala, ternyata ya kekuatan pelahap ternyata bisa mengendalikan cobaan petir. Padahal dia yang punya, tetapi dia yang tidak tahu loh. Ya, sebenarnya bukan karena dia tidak tahu ya, karena Lindong memiliki lambang pelahap kuno, jadi ya apapun bisa untuklah dilahap. Alasan Lindong melakukan itu agarlah tidak ada satupun yang tahu kalau dia memiliki pelahap kuno. Setelah Jenderal Iblis meninggoy, Lindong langsunglah mentargetkan satu persatu anggota Swan Barat. Setelah berhasil menghabisinya ya, dia langsunglah mengubah arahnya untuklah menerjang ke atas dan melahap cobaan petir dan angin tahap ketiga. Dia berniat untuklah menghancurkan inti formasi. Berkat itu juga membuat Lindong berhasil untuklah naik tingkatan. Kini dia berada di Master Jimat Langit segel keempat. Dan satu inti formasi berhasil untuklah dihancurkan. Tersisa 2 inti formasi. Dengan hancurnya satu inti formasi, membuat fluktuasi energi keluar dari formasi tersebut. Dan ini disadari oleh Ling Qingzu. Dan dia langsunglah melaporkan semua ini kepada gurunya guys. Yang membuat mereka begitu kesal, ternyata inti formasi masih bisa untuklah diperbaiki. Lantas ya rekan-rekan dari Lindong langsunglah turun tangan untuklah membantu menghancurkan inti formasi. Sehingga serangan langsunglah digabungkan, membuat Zheng Zong benar-benar begitu kesal. Awalnya, dia ini tidak inginlah membuang energi diagram formasi penyegel langit, tetapi ya dia terpaksa untuklah melakukannya. Sehingga satu persatu praktisi wilayah timur haruslah meninggoy dalam keadaan mengenaskan. Dan ketika Suru hampir saja meninggal dunia, Lindong berhasil untuk menyelamatkannya. Dengan kekuatan spiritual, penyegel langit ini berhasil untuklah dihancurkan. Mengetahui itu ya, praktisi yang bisa menggunakan kekuatan spiritual langsunglah menghancurkan satu persatu. Tetapi ya, jumlah formasi penyegel langit ini terlalu banyak. Lindong menjadi merasa bersalah. Jika diteruskan seperti ini ya, semuanya pasti akanlah mati. Lalu tetua Wu Tao langsunglah meminta bantuan kepada Lindong. Hanya mereka sajalah yang bisa melawan Zheng Zong. Jadi, sedikit saja Lindong bisa mengalihkan perhatiannya, penjara ruang ini bisalah dihancurkan. Sebelum itu, Xiao Tio memberitahu kalau Zheng Zong berada di alam kehidupan mendalam atau alam Zheng Zuan. Jadi ya, sekali serang, mungkin saja Lindong akanlah terkapar. Tetapi tidak ada pilihan lain lagi, Lindong haruslah melakukannya. Sehingga dia pun dibantu oleh Xiao Tiao dan Xiao Yan untuklah mengalihkan perhatian guys. Mereka yang menggabungkan kekuatan sama sekali tidaklah berpengaruh. Dan ketika giliran dari Zheng Zong menyerang, mereka langsunglah terpental. Meski begitu, mereka bertiga ini adalah trio gila, tidak pantang menyerah dalam segala apapun. Mereka terus-terusan mengganggu, membuat Zheng Zong begitu sangatlah kesal, sampai-sampai dia mengeluarkan kabut hitam yang begitu tebal. Lindong juga mengeluarkan lonceng naga hijaunya, sehingga benturan terjadi dan suara yang dikeluarkan menghasilkan tekanan spiritual begitu kuat. Tetapi ya, Lin Tiao dan Lin Yan langsunglah membantu Lindong untuklah bertahan di dalam lonceng. Dan lonceng tersebut juga melindungi semua praktisi dari tekanan spiritual. Sehingga ya, semua praktisi yang masih bisa bangkit menyalurkan energi spiritual untuklah membantu Lindong.
Dan tetua Wu Tao memberikan arahan. Dia bisa melihat seutas cahaya putih dan itu terhubung dengan esensi jiwa tubuh aslinya. Selama dia bisa untuklah mengalihkannya saja, itu sudah sangatlah cukup. Sehingga ya Lindong melakukan aksi yang begitu nekat. Dia mencoba untuklah mengendalikan energi naga surgawi. Lebih tepatnya ya, Lindong menggabungkan dua kekuatan menjadi satu. Dan ini sangatlah begitu beresiko. Xiao Tiao saja memperingatinya kalau tubuh dia tidak akanlah bertahan. Namun ya, ini tidak ada pilihan lain lagi. Dan mereka melakukan benturan kekuatan. Terlihat seutas cahaya putih tersebut mengalir ke telapak tangan. Dan inilah kesempatan dari Lindong untuklah menghancurkan esensi jiwanya. Tetapi ya ketika diambil, Lindong langsunglah mengerang kesakitan dan tidaklah sempat, bahkan tidak memiliki tenaga untuklah menghancurkannya. Untuk Zheng Zong, dia tidak menyangka kalau bocah satu ini begitu berani untuklah menyentuh tekanan esensi jiwanya secara langsung. Berkatnya juga kita bisa melihat wajahnya guys. Sehingga dia pun memberikan tekanan yang begitu kuat membuat Lindong berteriak kesakitan. Tetapi ya di belakangnya masih ada dua saudara yang akanlah terus berada di sisinya, hidup dan mati bersama-sama. Berkat hubungan dari mereka bertiga membuat seluruh peserta membagi rasa sakit dengan Lindong. Dengan begini ya, rasa sakit yang diterima oleh Lindong langsunglah terbagi dan membuat Lindong berhasil untuklah menghancurkan tekanan esensi jiwa dari Zheng Zong. Setelah esensi jiwanya dihancurkan, penjara ruang juga berhasil terlepas dan dia bertanya-tanya sebenarnya siapa dirinya bisa-bisanya menghancurkan tekanan esensi jiwanya. Dengan tegas dia menjawab, "Aku adalah Lindong." Dan Zheng Zong menjadi gila sama seperti Lin Langtian. Dia inginlah semua yang berada di sini haruslah mati. Sehingga meteor atau bola api yang begitu besar mengarah kepada mereka. Beruntungnya saja ya serangan tersebut langsunglah ditahan oleh Nona Ling Qingzu. Lantas Zheng Zong terkejut-kejut. Bagaimana bisa orang yang berasal dari Istana Suci Sembilan Surga berada di sini? Hanya dengan satu gibasan saja, serangan tersebut berhasil dipatahkan. Gila sih ya nih Qingzu. Sedangkan ya, untuk tetua 8 sekte besar berhasil untuklah keluar. Dan kini, giliran mereka untuklah menyelesaikan masalahnya. Untuk Zheng Zong yang tidak ada pilihan lain lagi, memutuskan untuklah mundur. Sembari memberikan peringatan, suatu saat nanti medan perang kuno akanlah menjadi milik dari wilayah Xuan Barat. Untuk Qingzu yang melihat Lindong berada di sini, sungguhlah tidak menyangka. Padahal ya dulu dia meremehkan dan merendahkan Lindong kalau dia tidak akanlah sampai ke medan perang kuno. Tetapi Lindong telah membuktikan janjinya kepada Qingzu. Sayangnya, Qingzu inginlah melihat Lindong memberikan kejutan yang lebih besar lagi. Dan secara tiba-tiba, jasad praktisi Xuan Barat langsunglah berjatuhan guys. Sayangnya ya, untuk Zheng Zong berhasil untuklah melarikan diri. Setelah dari semua itu, tetua 8 sekte malah berterima kasih kepada peri Qingzu. Tidaklah berterima kasih kepada para peserta yang berjuang mati-matian guys. Dan karena masalahnya telah selesai, jadi kompetisi ini diakhiri dengan Lindong menjadi juara pertama. Lalu Liu Tong langsunglah mengambil kesempatan. Dia memberitahu kepada Lindong ya, untuk juara-juara sebelumnya selalu bergabung dengan sekte Yuan. Apakah dia bersedia untuklah bergabung dengannya? Untuk para peserta lainnya ya, sudah pasti akan memilih sekte Yuan. Karena sekte Yuan adalah salah satu sekte terkuat guys. Tetapi Lindong telah mempertimbangkan ini semua. Dia pun akhirnya memilih untuk memasuki sekte Tao. Sontak semuanya pun dibuat terkejut-kejut.
Karena sekte Tao adalah sekte paling terlemah dari 8 sekte. Sesingkatnya, 1 bulan telah berlalu. Kita berpindah ke kediaman Lin. Semua para tetua sudahlah berkumpul untuk mendapati berita terbaru kalau ada anggota Lin yang berhasil untuklah memasuki sekte besar, dan mereka semua menganggap kalau itu adalah Lin Langtian. Tetapi ya, untuk ketua Lin langsunglah tertawa begitu senang karena penilaian dia terhadap Lintong tidaklah salah. Dan dia pun langsunglah menyinggung orang-orang yang selalu meninggi-ninggikan Lin Langtian dengan berkata ya, ada seorang murid dari klan mereka yang melampaui para jenius dari dinasti super. Dan yang masuk adalah Lin Dong. Sontak ya, orang yang memegang nama Lin Langtian langsunglah terkejut-kejut dan tidak percaya. Dan ketua Lin meminta untuklah menyebarkan berita ini ke kota Ian. Dan angkatlah Lin Zhentian menjadi tetua agung tertinggi klan. Lin Zhentian itu adalah kakek dari Lin Dong. Jadi pada intinya, berkat kenaikan dari Lin Dong membuat keluarga Lin Dong menjadi dewan tetua. Sedangkan keluarga Lin Langtian bertukar posisi. Seperti keluarga Lintong yang dahulu. Dan berkat ini semua juga, keluarga cabang Ian atau keluarga Lindong akanlah menjadi salah satu keluarga yang sama sekali tidaklah bisa diganggu oleh keluarga inti. Bahkan seluruh dinasti Agung Yan tidak mungkin bisa untuklah mengusiknya. Bisa-bisa ya, mereka akanlah mendapati masalah besar, guys. Dan kita selesai untuklah season 6. Kita tunggu di season 7-nya. Untuk keseluruhan video ini, Mimin tidak ada pembahasan. Mungkin ada satu, mengapa Lindong memasuki sekte Tao. Jika dalam logika ataupun teorinya, Lindong memang berhutang budi kepada tetua Wu Tao. Tanpa adanya arahan untuklah menghancurkan tekanan esensi jiwa, mungkin ya, mereka semua pasti akanlah meninggal dunia. Begitu guys. Meski yang berjuang mati-matian adalah Lindong, tetapi tanpa adanya arahan tersebut, mungkin ya semua ini tidak akanlah terjadi. Xiao Tiao yang biasanya menemukan solusi dalam pertarungan, namun kali ini dia tidaklah menemukannya guys. Hanya tetua Wu Tao sajalah yang menemukan solusi tersebut. Jadi ya anggapannya Lindong berhutang budi kepada tetua Wu Tao, jadi ya memutuskan bergabung dengan sekte Tao. Dan juga ada faktor lainnya. Lindong dipastikan oleh tetua Wu Tao kalau masa depannya jauh lebih baik daripada sekte lain guys. Ya mungkin itu adalah faktor utamanya guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.